Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada mata kuliah Data Mining untuk pertemuan 8 mengenai klasifikasi bias sederhana. Oke, pada bagian 2 ini saya akan membahas mengenai contoh klasifikasi bias sederhana serta ada 2 catatan untuk metode ini. Contohnya, misalkan kita ada data mengenai usia atau age, kemudian income atau pendapatan, ada student, jadi dia pengamatannya merupakan seorang pelajar atau bukan, kemudian ada credit rating, ada buyers. By computers. Nah, kelas yang kita gunakan adalah by computers, di mana di sini ada 2 kategori, yes dan no. Yes, kita anggap aja bahwa dia adalah kelas pertama, dan no adalah kelas kedua. Oke, yang ditanyakan di sini adalah prediksilah kelas dari data X, di mana X-nya adalah kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, student-nya yes, dan credit rating-nya adalah fair. Tahap yang pertama perlu kita hitung peluang dari CE. Jadi kita akan menghitung dulu peluang yang by komputernya yes. Dari sini kita tahu, nah yes-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sedangkan no-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9 plus 5 adalah 14. Berarti peluang by komputernya yes adalah 9 per 14 sama dengan 0,645 dan peluang by komputernya sama dengan no adalah 5 per 14 sama dengan 0,357. Untuk yang kedua yang perlu kita hitung adalah peluang X dengan syarat CI untuk setiap kelasnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang soal tadi ya. Jadi kita hitung untuk peluang X-nya kurang dari sama dengan 30 untuk kelas yes yang by komputernya maupun yang by komputernya no. Kemudian di soal tadi adalah menghitung yang income-nya yang medium, student-nya yang yes, dan credit rating-nya yang 5. Oke, kita hitung yang peluang H-nya kurang dari 30 yang yes ya. Di sini yes, ini bukan. H-nya kurang dari 30, ini juga bukan, bukan. Kemudian ini 1, bukan. Ini 2, bukan, dan bukan. Berarti 2 per, karena yes-nya tadi ada 9, berarti 2 per 9. Sedangkan untuk yang no-nya ada 1, 2, ini bukan. Kemudian ini ini 3 ya. Kemudian ini bukan, berarti 3 per 5. Nah, 2 per 9 akan sama dengan 0,222 dan 3 per 5 akan sama dengan 0,6. Begitu pula untuk yang perhitungan peluang income sama dengan medium untuk by komputernya yes dan no. Student yes, kemudian by komputernya yes dan no. Kemudian credit rating fair-nya adalah yes dan no. Nah, menghitung peluangnya ini itu hampir sama kalau yang tadi di teorinya adalah jika AK adalah kategori, bukan yang kontinu. Kalau misalkan AK-nya di sini adalah kontinu, berarti nanti kita harus menggunakan yang peluang Gaussian. Setelah tahu peluang CI dan peluang XCI, ya, kita akan menghitung peluang X dengan syarat CI. Nah, peluang X dengan syarat CI, X-nya tadi adalah yang semuanya ada X kurang dari sama dengan 30, income medium, student yes, credit rating fair, berarti yang yes aja. Kita kalikan semuanya, yaitu ini adalah rumus yang P tadi, di mana untuk semua yang yes aja. Jadi yang bergerak adalah yang X-nya ini semua. Dikalikan, berarti 0,222 dikalikan 0,444 dikalikan dengan 0,667 dikalikan dengan 0,667. Hasilnya akan sama dengan 0,044. Sedangkan peluang X dengan syarat by komputer no itu adalah yang ini ya. 0,6 dikalikan 0,4 dikalikan 0,2 dikalikan 0,4. Hasilnya adalah 0,019. Setelah itu kita akan menghitung
apakah nanti peluang X dengan syarat CI dikalikan peluang CI itu untuk yang yes maupun yang no. Nah, berarti di sini rumusnya adalah yang hasil dari peluang X dengan syarat CI yes-nya adalah 0,044 dikalikan by komputer yes-nya. Di sini PCI-nya ya, yang yes adalah 0,643. Hasilnya adalah 0,028. Sedangkan untuk yang no adalah 0,019 dikalikan 0,0357. Hasilnya adalah 0,07. Nah, perhitungannya sampai dari sini saja, berarti di sini dengan asumsi peluang X adalah konstan untuk semua kelas. Jadi yang dioptimalkan adalah yang bagian atas atau peluang X dengan syarat CI dikalikan peluang CI. Nah, dari sini kita tahu bahwa peluang dari yang yes ya, yang kelas yes itu lebih besar daripada peluang yang kelas no. Sehingga kita bisa simpulkan berarti kelas dari X adalah by komputer yes. Kita lanjut untuk catatannya. Ini adalah catatan yang pertama adalah menghindari masalah peluang nol. Jadi di sini prediksi naive Bayes mensyaratkan setiap peluang bersyarat tidak nol. Selainnya akan mengakibatkan peluang prediksi akan nol. Misalkan kita ada 1000 data, di mana nanti ada low-nya, ya income-nya yang low, kategori low itu ada 0, income yang medium adalah 990, dan income yang high adalah 10. Berarti di sini kita tahu bahwa ada data yang kosong, atau yang income low-nya tidak ada. Sehingga, ya, untuk caranya, untuk menghitungnya adalah kita perlu menambahkan 1 pada untuk setiap kasusnya. Ini namanya adalah Laplacian correction, ya. Menambahkan 1 berarti low-nya ini jadi 1, income yang mediumnya jadi 991, kemudian income high-nya jadi 11. Karena kita tambahkan 1 untuk setiap kasus, kasusnya ada 3, berarti nanti totalnya adalah bukan lagi 1000, tapi 1003. Sehingga bisa dihitung probabilitas income sama dengan low adalah 1/1003, karena ini cuma 1 dan dibagi ini adalah 1003. Peluang income sama dengan medium adalah 991 dibagi 1003. Kemudian probabilitas income sama dengan high adalah 11 dibagi 1003. Nah, peluang yang corrected dengan peluang yang uncorrected. Tapi di sini kita tahu bahwa dia akan tetap mendekati 0 ya, bukan 0 persis seperti itu. Sehingga nanti kalau kayak gini berarti bisa dihitung. Untuk catatan yang kedua mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode ini, metode klasifikasi Bayes. Sederhana, kelebihannya adalah mudah diimplementasikan atau easy to implement. Kemudian diperoleh hasil yang bagus pada hampir semua kasus. Kekurangannya adalah assumption, ada asumsinya yaitu class conditional independent, sehingga hilang keakuratannya. Secara praktis terdapat keuntungan di antara variabel. Kita tahu misalnya ada di rumah sakit, berarti di pasien itu kan ada profil, ada usia, riwayat keluarga, dan lain sebagainya. Gejalanya demam, batuk, dan lain sebagainya. Nah, di gejala ini nanti ada demam, batuk, dan sebagainya itu akan mempengaruhi ataupun riwayat keluarga akan mempengaruhi penyakit yang akan diderita oleh si pasien. Seperti itu. Jadi, ketergantungan di antara ini tidak dapat dimodelkan dengan naive Bayes. Sekian untuk bagian ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.